Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan rahmat dan inayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah, pemberi syafaat di yaum hari akhir nanti. Kita berharap semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan coba mengulas tentang ikhlas dalam beramal dan bersikap di bulan suci Ramadan ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surat Al-Hijr ayat 39 dan 340. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Yang artinya, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya syaitan dan iblis sampai hari akhir nanti mereka akan selalu menggoda kita, mengajak kita kepada kemaksiatan, menyesatkan kita sampai kita terjerumus ke neraka, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan tentang ikhlasnya, tentang pentingnya ikhlas, sikap ikhlas dalam kita beramal. Dalam surat Az-Zumar ayat 14 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita pentingnya sikap ikhlas dimiliki kita dalam beramal. Karena itulah yang menjadi penentu bagi kita, karena niat ikhlas itulah yang menjadi penentu diterima dan tidaknya amal perbuatan kita. Sebagaimana dalam hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya setiap amal perbuatan itu ada niatnya. Tergantung apa yang kita niatkan dari perbuatan itu, maka itulah nilainya. Betapa pentingnya nilai atau ikhlas bagi kita. Kemudian dalam sabda yang lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuh dan tidak pula menilai kebagusan wajah, tetapi Allah menilai keikhlasan hati. Dalam hadis ini, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa keikhlasan yang menjadi tolak ukur atau landasan utama amal perbuatan kita itu baik dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya adalah seorang tokoh dunia, cendekiawan, Ustadz Fathullah Gulen mengatakan, jika seseorang tidak mempunyai hati yang ikhlas dan jujur, maka apa yang dia sampaikan tidak memiliki pengaruh sama sekali untuk orang lain. Hendaknya semua orang mulai khawatir dengan apa yang dia lakukan ketika dilandasi dengan sikap yang tidak ikhlas. Karena ketika seseorang sudah mulai muncul dalam dirinya tentang apa yang dia kerjakan berharap imbalan atau pujian atau popularitas, maka pada saat yang sama sikap atau keikhlasan dalam dirinya lambat laun akan hilang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita membangun sikap ikhlas itu. Seorang ulama abad ke-19, Badi'uz Zaman Said Nursi mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi landasan utama agar kita memiliki sikap ikhlas. Yang pertama adalah beliau mengatakan robitatul maut. Selalu kita mengingat kematian. Apa maknanya? Makna dari robitatul maut ini agar semua pikiran kita, niat kita, apapun yang kita lakukan bermuara kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meyakini bahwa di yaumul akhir nanti segala sikap atau perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Para ahli ibadah menjadikan robitatul maut ini sebagai landasan utama dalam belajar. Mengapa? Karena supaya mereka menghilangkan semua keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Mereka berharap dengan hanya tujuan untuk meraih ridho Allah, mereka hanya fokus dengan robitatul maut. Sebagaimana dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafsu atau setiap diri pasti akan merasakan kematian. Surat Al-Imran ayat 30. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun akan mati. Surat Az-Zumar ayat 30. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana yang kedua untuk membangun sikap keikhlasan kita dalam beramal adalah merenungi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dan tujuan daripada ini? Seagar dalam diri kita itu muncul sikap untuk bersyukur bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadar. Kita melihat malam, melihat siang. Bukankah itu menjadi nikmat bagi kita sebagai seorang muslim?
dengan malam kita istirahat, dengan siang kita bekerja. Lalu juga kalau kita di tengah malam memandangi ke langit, maka kita akan menyaksikan ada banyak karunia Allah yang dilimpahkan ke manusia yang patut untuk kita syukuri secara bersama tentang penciptaannya. Dengan demikian, maka akan muncul dalam diri kita sifat untuk semuanya merelahkan lillahi ta'ala. Akan muncul dalam diri kita itu sikap untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah pada kesempatan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan ini, maka jangan pernah sekali-kali muncul dalam diri kita harapan, keinginan yang selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Al-Quran, semuanya tujuan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mentadaburi maknanya dengan harapan hati kita menjadi lembut, sikap kita menjadi baik, dan semoga dengan Ramadan yang penuh berkah ini, selesai Ramadan nanti, akhlak kita menjadi lebih baik, perilaku kita menjadi lebih baik, dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat, hidayah dan taufik kepada kita, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.